Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan mengajak Anda untuk membahas apa yang menjadi trending topik dan banyak dibicarakan oleh warganet pada hari ini. Kita akan lihat dulu ya pemirsa, apa sih yang banyak dibicarakan pada hari ini? Ada apa nih Marcel, dua topik hari ini? Jadi pencariannya cukup banyak nih, ada lebih dari 10.000 pemirsa. Soal pelantikan kepala daerah, mungkin yang beraktivitas di sekitar Monas ini udah lihat Jakarta langsung ya, karena dari tadi pagi juga udah kelihatan nih. Nah selain itu ini juga yang sedang dinanti-nantikan, ini soal tiket pesawat yang katanya akan diberikan diskon. Siap-siap yang mau liburan, yang mau lebaran, udah ada untuk persiapan menuju lebaran tahun 2025 nih. Kalau dari pemerintah salah satunya terkait dengan tiket pesawat. Dan kita akan bahas selengkapnya dalam Newsline Trending Topic berikut ini. Ya, pemirsa, besok tepatnya ya, berbagai daerah di Indonesia akan resmi memiliki pemimpin baru. Ada sebanyak 481 kepala daerah terpilih yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto besok, Kamis 20 Februari 2025. Nah, pelantikan dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Nah, tapi pemirsa, sebelum dilantik, 481 kepala daerah terpilih ini sudah melakukan sejumlah persiapan. Seperti gladi bersih dan juga latihan baris berbaris di Monas. Ini tepatnya pada hari ini ya. Kita sama-sama bisa saksikan nih tadi pagi nih ya pemirsa, gladi bersih yang dilakukan. Jadi nantinya para kepala daerah terpilih akan menjalani prosesi pelantikan yang dimulai dari Monas. Mereka akan berjalan baris berbaris hingga ke seberangnya, yaitu di Komplek Istana Kepresidenan. Nanti sampai di sana pemirsa, para kepala daerah bersama wakilnya akan dilantik oleh Presiden. Ya, sehubungan dengan agenda pelantikan, ratusan kepala daerah besok, Monas akan ditutup sementara mulai hari ini yang sudah digunakan untuk gladi bersih hingga esok hari. Tepatnya Monas akan dibuka kembali setelah acara pelantikan selesai. Dan selain ada penutupan operasional Monas sementara waktu, ada juga rekayasa lalu lintas yang dilakukan di kawasan Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat dan sekitarnya yang berlaku hari ini 19 Februari hingga esok hari 20 Februari. Mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Jadi 12 jam itu ya. Pastikan supaya masyarakat yang mau lewat ini lihat dulu bagaimana skema rekayasa lalu lintasnya. Dicek dulu ya pemirsa, jangan sampai nanti Anda udah mau jalan ke kantor tiba-tiba kok jalanannya ditutup atau jalanannya ternyata ada rekayasa lalu lintas. Harus dilihat nih, masyarakat juga harus memperhatikan. Nah pemirsa, setelah pelantikan nantinya para pemimpin baru akan dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan retreat di Akmil Magelang pada 21 Februari 2025. Dan Wamendagri Bima Arya menekankan kalau retreat akan diikuti oleh kepala daerah yang gugatan hasil sengketa pilkadanya sudah diputuskan oleh MK dan telah dilantik oleh Presiden. Iya, nanti di retreat kepala daerah ini mereka akan diberikan materi, salah satunya soal efisiensi anggaran pemerintah. Kemudian tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah, misi Astacita, serta pembekalan lembaga ketahanan nasional. Kembali lagi soal pelantikan kepala daerah, pemirsa. Pelantikan kali ini bisa dibilang yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Mengapa? Karena ada 481 ya kepala daerah yang akan dilantik. Rinciannya mencakup 33 gubernur dan wakil gubernur, 364 bupati dan wakil bupati, serta 84 wali kota dan wakil wali kota.
Dan pemirsa, pelantikan ini adalah hasil Pilkada serentak 2024 dan menjadi momen yang bersejarah karena untuk pertama kalinya nih, kalau pelantikan kepala daerah dilakukan secara serentak dalam skala sebesar ini sejak Indonesia merdeka. Kalau kita lihat dari tadi pagi, ini adalah visual tadi pagi ya, sudah melakukan gladi bersih untuk esok hari karena akan ada pelantikan di Istana di Jakarta. Jadi ini adalah baris berbarisnya. Kalau kita lihat cuacanya tadi pagi tuh sempat hujan, tapi ini tidak menghentikan gladi bersih dan juga tetap kelihatan ya ini seperti udah pada siap sih buat besok dilantik oleh Presiden nih. Udah siap dan bahkan sebelum gladi ini juga kan ada pemeriksaan kesehatan juga ya bagi para kepala daerah terpilih. Ada beberapa yang sudah posting juga di media sosial, ini sudah mulai ada foto, sesi foto begitu ya, lengkap dengan menggunakan pakaian sebagai kepala daerah. Nah, selengkapnya ya Jessica dan pemirsa, kami akan membahas terkait dengan persiapan pelantikan para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Besok pagi kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Selamat siang Pak Bima. Selamat siang. Ya Pak Wamen, gimana nih persiapan untuk besok, sudah 100% kah Pak? 100%-nya kan besok pagi, sekarang mungkin 95% karena di dalam istana masih disiapkan hal yang teknis, sound system, kemudian juga setting yang lain-lain begitu. Tapi secara keseluruhan insya Allah semua di atas kertas sudah siap, mudah-mudahan semesta mendukung besok pagi. Iya, jam 10 pagi tepatnya dijadwalkan akan dilantik. Nah, Pak Wamen, kalau kita melihat gladi tadi siang pagi sampai siang tadi tuh sempat diwarnai hujan ya. Tapi bagaimana berjalannya Pak Wamen? Apakah ditemukan ada kendala mengatur ratusan calon kepala daerah terpilih? Gladi Senin dan Selasa kemarin gitu ya. Mohon maaf, Selasa dan Rabu ya. Ini kan pada intinya supaya para kepala daerah itu bisa secara rapi dan tertib bergerak dari Monas menuju istana dan di dalam juga bisa mengikuti prosesi di istana dengan baik. Semua sudah paham tata cara seperti apa karena ini kan simbol negara, di dalamnya itu jantung utama pusat pemerintahan yang tentu harus kita hormati tata caranya. Nah, tapi di sisi lain memang teman-teman kepala daerah kan juga bukan tentara, bukan polisi, ya kan kita tidak mengharapkan juga kepala daerah itu untuk barisnya seperti tentara dan polisi. Yang penting itu adalah tertib, rapi, dan pergerakan dari Monas menuju istana ini juga tertib lah, kira-kira begitu. Dan kami melihat teman-teman kepala daerah itu sangat antusias, sangat menyesuaikan, bahkan tadi juga sampai selesai semuanya itu mengikuti gladi di Monas di istana, walaupun hujan rintik-rintik ya, tapi semuanya tetap semangat. Kita melihat sangat siap untuk menuju pelantikan besok. Sangat siap untuk menuju pelantikan besok. Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak? Karena kan kita ketahui kalau ini adalah pelantikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia, Pak Wamen. Ada hal-hal teknis yang harus kita sesuaikan ya, seperti penyematan tanda jabatan gitu ya, kemudian pangkat, pengucapan sumpah, ini kan berbeda. Biasanya kan masing-masing hanya di provinsi itu beberapa pasang, di kota kabupaten satu pasang saja, ini langsung ya 481. Karena itu ada yang disesuaikan. Pembacaan surat keputusan disesuaikan, dipersingkat. Ya, kemudian simbolis, ada 6 yang mewakili agama dan kepercayaan di Indonesia. Kemudian juga bersalaman, tadi kita hitung waktu yang dibutuhkan bagi Bapak Presiden untuk menyalami kepala daerah kira-kira berapa. Jadi seteknis itu tadi simulasinya supaya seluruh rangkaian itu berjalan dengan lancar, hikmat, dan tertib. Oke, diatur secara teknis supaya nanti lancar, hikmat, tertib. Nah Pak Wamen, kami penasaran juga nih, ini kan ada 481 kepala daerah dari berbagai daerah. Kalau kemudian ada rakyatnya, warganya yang ingin datang memadati sekitar kawasan istana, ini pengaturannya, keamanannya besok akan seperti apa? Ya, kita paham bahwa antusiasme warga pasti juga akan besok akan besar gitu ya. Namun kita harus pastikan bahwa pergerakan dari Monas menuju istana ini tetap tertib, nggak terhambat oleh kerumunan misalnya.
Nah, saya kira Pak Kapolres sudah mengatur berkoordinasi dengan jajaran untuk trafiknya, lalu lintasnya seperti apa, dan titik-titik mana yang masih mungkin diakses oleh warga. Jadi silakan warga menyesuaikan saja begitu. Tentu beberapa titik tidak bisa diakses seperti Monas misalnya, kalau nggak akan menjadi crowded sekali di sana. Nah, ini terbatas hanya untuk kepala daerah yang berkumpul saja di dalam itu, akan ditutup begitu. Pak Wamen, ada imbauan tersendirikah bagi masyarakat untuk esok hari, Pak? Menyesuaikan saja, ya artinya besok kepala daerah itu akan berkumpul mulai pagi-pagi, jam 7 pagi, kemudian diperkirakan sekitar pukul 9 akan bergerak menuju istana dan diperkirakan selesai tengah hari antara jam 12 sampai jam 1. Jadi silakan warga Jakarta menyesuaikan aktivitasnya antara jam 7 sampai tengah hari besok begitu. Oke, pastinya juga akan ada petugas begitu ya yang memberikan arahan. Nah, masih serangkaian nih Pak Wamen, setelah pelantikan ada retreat di Magelang tanggal 21 ya nanti ya. Nah, ini bagaimana persiapannya Pak Wamen, dan juga siapa saja nanti pesertanya? Apakah memang terkonfirmasi semuanya ini memang harus ikut ke Magelang? Ya, ini sejarah bagi bangsa kita, pelantikan serentak dan dilanjutkan langsung oleh retreat pembekalan kepala daerah juga secara serentak. Dan dari data kami ini hampir semua kepala daerah itu menyatakan kehadirannya. Ada beberapa yang izin ya, seperti misalnya tidak memungkinkan karena kondisi kesehatan dan juga pamit karena menikahkan putra atau putrinya. Tapi jumlahnya dalam catatan kami sejauh ini 4 kepala daerah begitu, dan sebagian besar mengikuti, dan nanti para wakil kepala daerah akan bergabung pada hari Jumat begitu ya, hari Kamis tanggal 27 itu akan bergabung pagi-pagi, bermalam juga di Akmil sehingga bisa mengikuti 2 hari sesi terakhir termasuk penutupan dengan Bapak Presiden. Iya, Pak Wamen, kami sebetulnya juga penasaran Pak, terkait nanti akan ada pembahasan di sana. Kalau kita lihat ya Pak, pemerintah daerah dan pemerintah pusat saat ini kan masih banyak egonya Pak. Apakah ini nanti akan dibahas supaya menyamakan persepsi antara pusat dan juga daerah? Yang berbeda dari retreat Magelang ini adalah tidak hanya nanti akan ada pembekalan atau pemberian materi dari para menteri, tetapi kita juga mendesain ada dialog interaktif. Jadi ada sesi tanya jawab. Kita berharap perspektif teman-teman daerah ini juga muncul di sini. Kita berharap ada hal-hal ditanyakan oleh pemerintah daerah terkait dengan makan bergizi, daerah harus seperti apa, program-program swasembada pangan seperti apa, kalau membangun sekolah apa yang diharapkan begitu ya. Jadi karena kita melihat target utama di sini kan sinkronisasi, akselerasi, kolaborasi, dan juga membangun chemistry. Dan itu nggak bisa diadakan hanya lewat Zoom. Dan nggak pas juga kalau hanya satu arah. Nah makanya ada sistem tanya-jawab di sini. Dan juga 2 hari pertama itu kita bagi menjadi beberapa ruang kelas. Nah tentu dengan ruang kelas yang lebih kecil ini, ada 5 ruang kelas ini juga ada sesi di mana pemateri dan teman-teman kepala daerah bisa dialog, bisa lebih interaktif, dan satu sama lain bisa membangun emotional bonding atau chemistry tadi. Oke, emotional bonding ya, dan ada interaksinya. Nah Pak Wamen, mungkin bertepatan juga sebelum ada retreat kepala daerah ini, Pak Presiden Prabowo ini banyak mengumumkan ada berbagai kebijakan ya, termasuk juga yang banyak menjadi perhatian soal efisiensi anggaran. Ini juga akan disosialisasikan langsung, ditegaskan langsung pada para kepala daerah yang baru dilantik? Betul, nanti ada Ibu Menteri Keuangan yang akan berbicara dengan sangat teknis dan detail mengenai isu efisiensi. Dan kita tentu berharap Presiden juga akan banyak memberikan arahan terkait dengan hal-hal detail mengenai isu efisiensi. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, ya, dalam rapat kabinet, dalam pertemuan-pertemuan lain, Presiden mengingatkan bahwa efisiensi ini jangan disalahpahami. Efisiensi ini bukan memotong semua,
tanpa melihat kebutuhan yang substantif. Presiden ingatkan bahwa infrastruktur yang dibutuhkan harus terus dilaksanakan programnya. Presiden mengingatkan yang dimasukkan efisiensi adalah alokasi bagi sektor-sektor yang selama ini memang dianggap boros. Perjalanan dinas, kunjungan kerja, alat tulis kantor, seremoni, FGD, perjalanan luar negeri. Nah, itulah yang dimasukkan efisiensi. Nah, karena itu yang akan dilakukan di Magelang ini saya kira sangat baik untuk cek and recheck, untuk konfirmasi terkait dengan efisiensi. Kita meminta agar teman-teman kepala daerah bisa menyampaikan apa yang membuat mereka misalnya masih belum sepenuhnya menangkap efisiensi. Dan kita yakin nanti bahwa Presiden juga akan memberikan arahan yang detail sehingga semuanya jelas. Termasuk Ibu Menteri Keuangan yang akan berbicara dalam konteks lebih komprehensif terkait dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai keuangan daerah. Iya, Pak Wamen. Biasanya setelah retret itu akan ada evaluasi lanjutan nggak sih Pak? Hasil dari retret yang sudah dilakukan, apakah dalam 3 bulan, ataukah dalam 1 semester, atau seperti apa Pak Wamen? Kita mendesain nanti teman-teman kepala daerah akan diberikan tugas. Jadi mereka menyampaikan semacam rencana aksi, proposal perubahan, kegiatan-kegiatan yang akan dibawa pulang setelah mereka selesai dari Magelang. Jadi inspirasi dari Magelang akan menjadi rencana aksi di daerah masing-masing. Dan itu akan kita supervisi, akan kita monitor perkembangannya, dan kita sangat berharap nanti dari Magelang menuju daerah masing-masing diimplementasikan lewat APBD masing-masing dan kelihatan hasilnya. Dan nanti akan ada saatnya bagaimana kita sama-sama mendengar paparan tentang cerita sukses atau keberhasilan teman-teman itu ketika menerapkan rencana aksi pulang dari Magelang. Jadi selain tadi ya, selain lebih paham terkait dengan program pusat, selain lebih bisa mengakselerasikan, kita juga ingin dari Magelang ini ada aksi-aksi konkret yang dibawa di daerah. Oke, ada rencana aksi, kita nantikan bersama seperti apa, terutama yang terdekat soal pelantikan besok ya Pak Wamen, semoga lancar dan sukses. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sudah bergabung di Metro TV.